Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1361 Zhuge King Yun. Dengan bantuan kakak senior Feng Jue, perjalanan keluar dari Pulau Kuksuan jauh lebih lancar. Menghadapi beberapa badai spasial yang tidak terlalu kuat, Feng Jue dapat menggunakan aura pedangnya untuk menerobos masuk secara paksa. Namun sepanjang perjalanan, wajah Feng Jue dingin, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sesekali, Lin Yun akan tersenyum karena sulit baginya untuk melihat Feng Jue dalam keadaan seperti ini. Dalam kesannya, Feng Jue selalu menjadi orang yang ramah dan tidak pernah menunjukkan kemarahannya. Feng Jue tidak senang saat dia meraih Lin Yun yang bola-balik melewati badai spasial dan dengan dingin berkata, "Kamu berada dalam masalah besar dan kamu masih bisa tersenyum." Mendengar itu, Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terus tersenyum. "Dasar anak nakal, kenapa kamu masih tersenyum? Apa kamu tidak tahu kalau kamu sudah dalam masalah besar?" Feng Jue mengamuk. "Berhenti tersenyum. Jika kamu terus tersenyum, aku juga tidak akan bisa menahan tawaku." Saat Feng Jue berbicara, dia tiba-tiba akhirnya tidak bisa melanjutkan kepura-puraannya dan tertawa. "Kakak senior, Anda adalah ahli alam dekrit samsara, jadi Anda harus mengendalikan ekspresi Anda dengan baik," senyum Lin Yun. Feng Jue memelototi Lin Yun sebelum dia tersenyum, "Kau benar-benar berani kali ini. Sekte Xuantian telah menjadi sombong selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka mengalami kerugian yang begitu besar. Bahkan Sekte Pedang tidak bisa menekan Sekte Xuantian." Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. "Di domain tandus kuno, seberapa kuatkah Sekte Xuantian sehingga bahkan Sekte Pedang harus menghindarinya?" "Awas." Feng Jue meraih Lin Yun dan menghindari celah spasial sebelum dia menghela nafas, "Membandingkan fondasi, Sekte Pedang kita secara alami lebih kuat. Tapi Tian Xuanzi terlalu menantang surga. Dia bahkan belum berumur 1000 tahun dan dia mampu bersaing dengan tuan kita. Tidak hanya dia kuat, tapi murid-muridnya juga monster. Inilah alasan mengapa Sekte Xuantian mampu bangkit begitu cepat. Bukan masalah besar kalau aku melumpuhkan Qincang, kan?" Lin Yun bertanya. "Kau akhirnya takut sekarang?" "Haha, yah, tidak. Qincang bukan apa-apa, tapi asal-usul orang suci yang agung adalah kunci penting di sini. Tidak akan mudah bagimu untuk lolos dari itu," senyum Feng Jue. "Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Melawan Sekte Pedang kita juga tidak mudah ditaklukkan. Sekarang kita telah mendapatkan asal mula petapa agung, tidak ada alasan bagi kita untuk memberikannya," kata Feng Jue dengan nada mendominasi. "Berapa banyak ahli alam dekrit samsara yang dikirim oleh Sekte Xuantian?" Lin Yun bertanya. 1. Menganggukkan kepala, Lin Yun menjawab, "Fiuh. Itu masih baik-baik saja." "Bagaimana masih baik-baik saja? Zhuge King Yun yang datang. Dia adalah murid terkuat di bawah Tian Xuanzi." Setelah menyebutkan orang ini, Feng Jue teringat kembali dengan rasa takut yang masih ada di matanya. Seluruh perjalanan kemudian menjadi sunyi saat Feng Jue membawa Lin Yun dan menerobos Pulau Kuksuan sebelum mendarat di pulau yang ditempati oleh Sekte Pedang. Tetua pembawa pedang dari Sekte Pedang telah menunggu di sana untuk waktu yang lama dengan ekspresi serius. Seolah-olah dia menghadapi musuh yang kuat. Ketika dia mendarat di tanah, Lin Yun memandang Su Xiao dan yang lainnya yang berdiri di belakang seorang pria tua. Orang tua itu memiliki aura pedang yang menakutkan, dan auranya sedalam jurang dan bahkan lebih kuat dari kakak senior Feng Jue. Ini berarti orang tua itu telah lama mencapai alam dekrit samsara, tidak seperti Feng Jue yang baru saja mencapai alam dekrit samsara. Ini adalah tetua pembawa pedang dari Sekte Pedang, Lin Zhen. "Lin Senior, dia masih hidup dan aku membawanya keluar," kata Feng Jue. Lin Zhen memiliki posisi dan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengannya. Menangkupkan kedua tangannya, Lin Yun menyapa, "Salam, kakak senior Lin. Anda memperoleh asal mula petapa agung." Lin Zhen langsung membahas topik tersebut, dan Lin Yun menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Di mana itu? Coba saya lihat." Lin Zhen mengejar. "Hei, apa yang kamu coba lakukan?" Wajah Feng Jue berubah. Tapi Lin Zhen memelototi Feng Jue sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. "Teman, asal mula petapa agung sangat penting, dan saya yakin tidak perlu saya ceritakan alasannya." Lin Yun mengangguk karena dia juga tahu bahwa asal mula petapa agung tidak berguna baginya saat ini.
Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerahkannya pada Sekte Pedang. Paling tidak, dia bisa memberikannya pada Feng Jue atau Jian Jingtian. Dia secara alami tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya jika dia menyimpan asal mula petapa agung untuk dirinya sendiri, karena itu akan menjadi bom waktu. Lin Yun juga awalnya tidak berencana untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tapi situasinya telah berubah sekarang, jadi Lin Yun menjawab dengan jujur, maafkan aku, tapi asal mula petapa agung telah disegel di dalam tubuhku oleh senior Profound Wither. Itu menyatu dengan hatiku sekarang. Anda dapat memeriksa tubuh saya jika Anda tidak percaya. Kata-katanya langsung menyebabkan kegemparan besar. Dia berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, aku juga memurnikan sebagian kecil dari asal mula petapa agung dan itu juga alasan mengapa aku mencapai alam inti Elysium. Kali ini, kata-katanya menyebabkan kegemparan yang lebih besar. Mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, Lin Zhen menatap dada Lin Yun dengan matanya berkedip-kedip. Hei, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu ingin menggali hati adik laki-lakiku. Jika kamu berani, ayah ini tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Feng Jue menjadi cemas sambil menatap Lin Yun dan berdiri di hadapan Lin Zhen. Lin Zhen merasa jijik melihat murid-muridnya dan menjawab, tidak ada rasa senioritas. Apa kamu pikir kamu bisa melakukan apapun padaku jika aku benar-benar ingin bergerak? Saya sudah tahu bahwa dia akan bergabung dengan Sekte Pedang, cepat atau lambat. Pergilah atau aku akan menghajarmu sampai mati. Siapapun bisa mengatakan bahwa tetua pemikul pedang tidak menyukai Feng Jue dan tidak sopan dengan kata-katanya. Lin Yun dalam hati mencibir ketika dia mendengar itu karena itu semua berkat Master Pedang Yao Guang bahwa Feng Jue tidak dipukuli sampai mati dengan emosinya. Jika tidak, tidak ada yang meragukan bahwa Feng Jue akan dipukuli setiap hari di Sekte Pedang. Untuk menyebut dirinya, ayah ini, di hadapan tetua pembawa pedang, akan aneh jika Feng Jue tidak meminta untuk dipukuli. Mendengar apa yang dikatakan Lin Zhen, Feng Jue langsung tunduk dan dengan canggung tersenyum. Saya hanya membicarakannya dengan santai. Apakah karena aku cemas? Haha, kamu tidak lebih muda dariku. Lin Zhen menatap Feng Jue dengan tidak senang sebelum dia berbalik untuk melihat Lin Yun. Aku percaya padamu, tapi nama petapa agung Kuksuan terlalu besar. Setelah menyebar ke seluruh domain tandus kuno, kamu harus berhati-hati karena sekte itu juga tidak bisa melindungimu dengan baik. Ayo pergi, kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Dia tegas dan tidak bertanya lebih banyak tentang hal itu setelah dia mengetahui di mana asal mula petapa agung berada. Memimpin sekelompok orang, mereka mengepung Lin Yun dan pergi. Lin Yun menghampiri Su Ziao. Setelah menyapa Su Ziao, dia berbalik untuk melihat Luo Sui. Nyonya Luo, ada kemungkinan Tang Jing belum mati. Luo Sui tertegun sejenak ketika dia mendengar itu sebelum dia berbalik untuk melihat Lin Yun dengan ketidakpercayaan dan bertanya, apakah kamu serius? Tidak 100%, tapi setidaknya 90%. Aku secara pribadi melihat mayatnya tersedot ke dalam pagoda 7 ubin kaca berharga, dan mungkin ada rahasia lain tentang hal itu. Aku akan memberitahumu tentang detailnya saat kita sudah aman, kata Lin Yun. Terima kasih, Tuan Muda Lin, jawab Luo Sui. Tolong jangan katakan itu. Akulah alasan mengapa kau berada dalam keadaan ini, dan inilah yang harus kulakukan. Mengenai wajahmu, aku akan menemukan cara untuk mengatasinya, kata Lin Yun. Dia berencana untuk bertanya pada Lil Purple apakah dia punya cara untuk memulihkan wajah Luo Sui. Tapi Luo Sui tersenyum. Tidak apa-apa. Kakak perempuan Su bilang dia punya cara untuk mendapatkan pil suci tanpa cacat. Jadi ini adalah kesempatan besar bagiku, sebagai gantinya. Lin Yun terkejut saat dia berbalik untuk melihat Su Ziao. Tapi melihat betapa tenangnya Su Ziao, seolah-olah ini bukan hal yang penting baginya. Mari kita bicara lagi setelah kita berhasil keluar. Saya khawatir Sekte Suantian tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, kata Su Ziao. Tidak diragukan lagi bahwa Sekte Suantian pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Selain itu, tidak yakin apakah sekte kuat lainnya akan bergandengan tangan. Bagaimanapun, itu adalah asal mula petapa agung yang mereka bicarakan, dan itu cukup untuk membuat seorang ahli alam dekrit samsara tergoda. Jadi itu adalah pertanyaan yang sulit jika mereka bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Lin Yun juga cukup optimis tentang hal itu karena dia tahu bahwa tidak ada tempat untuknya karena ini adalah pertarungan di antara para kultivator. Sekali lagi, tidak ada gunanya baginya untuk terlalu memikirkan hal itu karena dia akan langsung terbunuh di hadapan seorang ahli alam dekrit samsara.
Jika Sekte Pedang tidak bisa melindunginya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan juga. Jika dia dipaksa menemui jalan buntu, dia hanya bisa memanggil kain suci langit untuk memastikan keselamatan Su Xiao dan yang lainnya. Tetapi jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin mengungkapkan firmamen Saint Cloud. Dia tahu bahwa nilai dari firmamen Saint Cloud bahkan lebih besar dari asal mula petapa agung dan bahkan orang suci pun tidak akan bisa menahan godaan mereka. Tepat ketika kelompok itu akan meninggalkan pulau, sekelompok orang melesat melintasi langit dan muncul di hadapan mereka. Mereka berasal dari Sekte Suantian, dan wajah mereka jelek saat mereka menatap Lin Yun. Lin Yun, kenapa kamu pergi terburu-buru? Di depan Sekte Suantian, para ahli alam nadi naga dengan dingin menatap Lin Zhen dan Feng Jue. Ajak Zhuge Qingyun bicara, kata Lin Zhen. Dia tidak menempatkan para ahli alam nadi naga di matanya dan ini membuat para ahli alam nadi naga tidak senang. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Lin Zhen. Sudah lama sekali, dan temperamenmu masih begitu keras. Zhuge Qingyun berjalan keluar dengan topi bambu menutupi kepalanya. Di saat yang sama, kultivator dari kekuatan kuat lainnya juga muncul, melihat dari jauh. Sepertinya ada banyak teman lama di sekitar sini. Sepertinya mereka tidak akan menyetujuinya, bahkan jika aku ingin melepaskanmu, senyum Zhuge Qingyun. Apa yang kamu inginkan? Lin Zhen bertanya. Bagus. Zhuge Qingyun menjawab. Aku akan terang-terangan tentang hal itu. Tinggalkan orang itu dan kalian bisa pergi. Zhuge Qingyun menunjuk ke arah Lin Yun dan melihat Feng Jue muncul di hadapannya dengan sekejap. Kenapa kamu menunjuk ke arahku? Jika aku ingin pergi, kamu tetap tidak bisa menghentikanku. Feng Jue mengamuk. Feng Jue, kan? Aku memiliki kesan yang cukup dalam tentangmu karena kamu adalah murid terbodoh di bawah Master Pedang Yao Guang. Kamu tidak kuat, tapi kamu memiliki temperamen yang kuat. Kudengar karena kau terlalu bodoh, kau dikeluarkan dari Sekte Pedang, kata Zhuge Qingyun samar-samar. Ketika Feng Jue mendengar itu, wajahnya berubah menjadi hijau karena Zhuge Qingyun terlalu kejam dengan kata-katanya. Haha, apakah aku salah? Zhuge Qingyun tersenyum. Jika Anda tidak mencapai alam dekrit samsara secara tidak sengaja, Anda bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapannya. Feng Jue menjadi marah ketika dia mengatakan itu. Tetapi tepat ketika dia akan berbicara, Lin Zhen menghentikannya dan dengan dingin menatap Zhuge Qingyun, saya minta maaf karena Lin Yun sedikit terlalu kejam terhadap Qin Chang. Tapi ini adalah dendam di antara para junior, dan kami biasanya menyerahkannya kepada generasi yang lebih muda untuk mengatasinya di antara mereka sendiri. Itu benar. Itulah yang diajarkan Saint Sovereign kepada kita juga. Jika Qin Chang terbunuh, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Tapi, ekspresi Zhuge Qingyun menjadi dingin dan berkata, berapa lama kamu akan terus berakting? Jika dia tidak menyerahkan asal mula petapa agung hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Jangan paksa aku untuk bergerak dan membuat tetua pemikul pedang dari Sekte Pedang berlutut di hadapanku. N. Bab 1362 Raja di antara manusia. Apa yang dikatakan Zhuge Qingyun terlalu sombong. Lin Zhen juga seorang ahli alam dekrit samsara, tetapi Zhuge Qingyun tidak menunjukkan rasa hormat kepada Lin Zhen dan itu adalah penghinaan yang terang-terangan. Juga jelas dalam kata-katanya bahwa Zhuge Qingyun tidak menempatkan Lin Zhen di matanya. Tidak hanya ingin mempermalukan Lin Zhen, dia juga mengabaikan identitas Lin Zhen sebagai tetua pemikul pedang. Pada saat itu, tidak hanya akan menjadi tamparan di wajah Lin Zhen, tetapi seluruh Sekte Pedang akan dipermalukan di sepanjang jalan. Kata-katanya benar-benar membuat marah Sekte Pedang dengan aura pedang yang kuat meledak dari kelompok Sekte Pedang. Zhuge Qingyun, apa maksudmu? Feng Jue memiliki temperamen yang berapi-api dan mengamuk, kamu hanya sendirian. Jika kita bertarung, masih belum pasti siapa yang akan menang. Kamu menghitung dirimu sendiri dalam hal itu. Zhuge Qingyun mencibir dengan jijik. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena Zhuge Qingyun terlalu sombong. Dengan temperamen Feng Jue, secara alami tidak mungkin dia bisa menahan diri. Tetapi jika Feng Jue bergerak, maka dia akan jatuh ke dalam perangkap yang terakhir. Zhuge Qingyun, kamu sudah keterlaluan. Wajah Feng Jue memerah. Dia mengerti bahwa dia baru saja mencapai alam dekrit samsara dan lebih lemah dari pihak lain. Tapi ini terlalu berlebihan. Zhuge Qingyun tidak hanya mengatakan bahwa dia adalah murid terbodoh dari Saint Pedang Bercahaya, dia bahkan tidak memperlakukannya seperti lawan sama sekali. Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengucapkan kata-kata itu.
Feng Jue akhirnya tidak bisa menahannya dan getaran pedang bergema dari dalam tubuhnya. Ketika dia mencabut pedangnya setengah inci, sinar pedang yang menyilaukan bersinar dengan niat pedang yang tak terbatas. Feng Jue pada akhirnya adalah murid dari Sein Pedang Bercahaya. Bahkan jika dia baru saja mencapai alam Dektrit Samsara, dia masih jauh lebih kuat daripada ahli alam Dektrit Samsara lainnya. Jadi dia telah mengeluarkan kekuatannya saat dia bergerak. Mata Lin Zhen berkedip ke samping, tapi dia tidak menghentikan Feng Jue. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai, jadi dia ingin Feng Jue menguji kekuatan Zhuge Qingyun. Jadi dia tidak berkonflik dengan hal itu karena perkelahian tidak dapat dihindari. Tapi ketika Feng Jue menghunus pedangnya setengah inci, dia tidak bisa mencabutnya lagi karena ada kabut hitam yang terbang. Orang itu sangat cepat, dan yang lain bahkan tidak bisa melihat siapa atau apa itu. Begitu saja, Feng Jue terlempar ke belakang oleh bayangan itu, memuntahkan seteguk darah sebelum dia terlempar. Sampai sekarang, semua orang kemudian menyadari bahwa topi bambu Zhuge Qingyun telah menghilang. Dia mengenakan pakaian hitam, memegang kipas angin dan mengungkapkan penampilan aslinya. Ia adalah seorang yang muda, tampan, dan berwajah tanpa celah. Jika bukan karena usia yang tercermin di matanya, semua orang bahkan akan percaya bahwa dia berusia 30 tahun dan seorang sarjana. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh penampilan dan kekuatannya. Keburaman hitam yang menyerang Feng Jue adalah topi bambu yang sebelumnya dikenakan Zhuge Qingyun. Ketika Feng Jue jatuh ke tanah, dia segera melayang kembali ke langit dengan niat pedangnya yang dipenuhi keengganan. Berbaringlah dengan patuh. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak termasuk. Zhuge Qingyun tersenyum sebelum dia mendorong telapak tangannya. Seiring dengan serangkaian gemuruh, lautan awan mulai bergulung saat sebuah jari turun dari langit, tampak seperti pilar kuno. Saat jari itu menembus beberapa lapisan langit, Feng Jue dipaksa berlutut oleh jari itu dengan aura pedangnya dibatasi. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa bangun. Hanya ini yang kau punya. Apakah ini kekuatan yang membuatmu bisa berbicara di depanku? Tidak heran orang-orang memanggilmu memalukan dari Sein Pedang Bercahaya. Aku ingin tahu apakah itu karena kamu bodoh atau Sein Pedang Bercahaya tidak tahu bagaimana cara mengajar muridnya, kata Zhuge Qingyun dengan penghinaan yang tercermin di matanya. Zhuge Qingyun, itu sudah cukup. Lin Zhen menatap dingin ke arah Zhuge Qingyun. Pada saat yang sama, dia juga tidak senang. Dia tidak berpikir bahwa Feng Jue tidak hanya sembrono dan bodoh, tetapi dia bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun dari Zhuge Qingyun. Jadi dia tidak bisa memperkirakan seberapa kuat Zhuge Qingyun. Zhuge Qingyun tersenyum. Kalian semua menyingkir dan beri Penatua Lin wajah. Jika Penatua Lin tidak senang dan memulai pembantaian, bahkan aku tidak bisa menjagamu. Mendengar itu, para murid dan tetua dari Sekte Xuantian segera menyebar di sepanjang permukaan lautan. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam pertarungan antara para ahli alam Dekrit Samsara meskipun mereka berada di puncak alam Nadi Naga. Hanya gelombang kejut dari pertarungan mereka saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Di zaman di mana orang suci tidak muncul, para ahli alam Dekrit Samsara adalah raja di antara manusia, belum lagi kehebatan penghancur mereka yang menghancurkan tak terbayangkan. Murid dan sesepuh Sekte Pedang juga dengan cepat mundur dengan beberapa ahli alam Nadi Naga melindungi Lin Yun, takut ahli alam Nadi Naga lainnya akan melancarkan serangan diam-diam padanya untuk mendapatkan asal-usul petapa agung saat kedua raja itu bertarung. Lin Yun mengintip Feng Jue dan sudut bibirnya bergerak-gerak. Kondisi Feng Jue saat ini terlalu menyedihkan untuk berlutut hanya dari satu serangan. Meskipun Feng Jue baru saja mencapai alam Dekrit Samsara dan memiliki perbedaan besar dalam kultivasi mereka, dia masih mewakili Master Pedang Yao Guang sebagai muridnya. Jadi kekalahan seperti itu sedikit terlalu menyedihkan dan bahkan akan mempengaruhi prestise Sein Pedang Bercahaya. Tapi kenapa? Feng Jue adalah kakak senior saya. Lin Yun dengan tidak senang memandang Zhuge Qingyun dari jauh dan mengukir wajahnya ke dalam pikirannya, ingin membalas dendam pada kakak laki-lakinya di masa depan. Tiba-tiba, serangkaian getaran pedang bergema, dan gelombang kejut dari setiap getaran pedang akan menyebar hingga lebih dari 100 mil jauhnya. Lin Zhen melayang di udara dengan 7 pedang di belakangnya yang terbuka seperti ekor merak. Setiap pedang memiliki ukiran lambang suci yang bersinar terang. Melihat dari jauh, mereka tampak seperti artefak 9.000 rune suci. Aura pedang yang dia pancarkan seperti gunung besar yang membatasi seluruh ruang, bahkan menghentikan waktu itu sendiri. Menghadapi Lin Zhen, Zhuge Qingyun tidak memiliki kepanikan di wajahnya.
9 pelangi menyelimuti dirinya, tampak seperti 9 naga dewa. Hal ini membuat bagian langit tempat dia melayang tampak seperti dunia ilusi, terlihat penuh warna dan indah. Saat cahaya beredar, ruang di sekelilingnya mulai bergetar dan mulai kabur. Tidak heran mengapa Anda memiliki bakat terkuat di bawah Tian Xuanzi. Sepertinya Anda telah mencapai tahap tinggi di kanon langit mendalam, kata Lin Zhen dengan ekspresi serius. Tapi Zhuge Qingyun dengan santai menjawab, bergeraklah. Murid-murid sekte pedang selalu seperti pedang, lebih suka mematahkan daripada menekuk. Jika aku tidak membuatmu berlutut di depanku, kamu pasti tidak akan menyerahkan anak nakal itu. Terserah kamu. Ketika Lin Zhen selesai, dia mulai membentuk segel suci di masing-masing tangan. Ketika kedua segel itu tumpang tindih, awan di langit mulai bergulung dan pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai turun dari langit, membentuk sinar pedang yang dalam. Pada saat berikutnya, puluhan ribu pedang terbang menuju Zhuge Qingyun. Ketika sinar pedang turun, suara menusuk bergema yang membuat kepala semua orang mulai sakit dan organ dalam mereka hampir hancur. Saat susunan pedang beredar, seluruh dunia mulai berguncang dengan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Zhuge Qingyun dalam momentum yang ingin menghancurkan seluruh sekte. Tapi 9 cahaya pelangi yang menyelimuti Zhuge Qingyun dengan mudah menjatuhkan pedang-pedang itu. Ketika pedang-pedang itu mendarat di lautan, mereka menciptakan kawah raksasa di tanah. Kawah-kawah itu sangat menakutkan, terlihat seperti menuju ke jurang yang dalam dengan arus bawah laut yang mengalir. Zhuge Qingyun tersenyum, sudah 1 dekade, dan Anda masih memainkan trik ini. Saya mungkin menderita kerugian 1 dekade yang lalu, tapi itu tidak ada artinya bagi saya sekarang. Saat dia melambaikan kipas di tangannya, ruang di sekitarnya langsung mulai terdistorsi dan arus bawah yang dibentuk oleh pedang mulai menghilang. Ketika sinar pedang menyebar, mereka meledak di udara sekitarnya dan ini membuat kulit kepala Lin Yun tergelitik. Tidak hanya sinar pedang, bahkan gelombang kejutnya saja sudah cukup untuk membunuhnya. Tapi untungnya mereka berada jauh karena lautan itu dipenuhi dengan kawah. Apa yang disebut lautan, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka berdua. Bagaimanapun, mereka berdua adalah raja di zaman di mana orang suci tidak muncul. Pada saat ini, Lin Yun memiliki kesan yang dalam tentang kata-kata itu dan menyadari betapa tidak dapat diandalkannya mencari masalah Zhuge Qingyun. Ketika Zhuge Qingyun dan Lin Zhen bertarung sekali lagi, keduanya melepaskan aura menakutkan mereka dan sosok mereka mulai kabur dengan berbagai fenomena yang muncul. Di saat yang sama, Lin Yun tidak bisa melihat perkelahian mereka sama sekali. Setelah mereka berdua berpisah, mata mereka berkedip dingin dan Zhuge Qingyun berteriak, Lin Zhen, ayo bertarung. Saat mereka berdua berpisah, mereka berdua melayang ke langit sebelum semua orang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Saat surga hancur 18 kali, mereka telah mencapai lapisan ke-18 surga. Namun demikian, pertarungan keduanya masih bergemuruh seperti guntur di telinga semua orang, seolah-olah mereka bertarung tepat di samping mereka. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Mereka sudah berada di lapisan ke-18 surga, dan gelombang kejutnya masih begitu menakutkan. Alam Dektrit Samsara, raja di antara manusia. Semua murid dan tetua sekte yang kuat mengangkat kepala mereka dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak bisa melihat mereka dengan jelas tapi meskipun begitu, mereka bisa membayangkan betapa menakutkannya pertempuran itu. Kadang-kadang, sinar pedang dan cahaya yang sangat terang akan menembus lapisan ke-18 surga dan mencapai lautan, menyebabkan serangkaian ledakan terjadi. Saat lapisan langit kembali terbuka, mereka hanya bisa melihat 2 sosok kabur yang bertarung di langit. Pertarungan antara Lin Zhen dan Zhuge Qingyun membuat kulit kepala mereka mati rasa dengan gelombang besar yang berdesir di dalam hati mereka. Tiba-tiba, sesosok tubuh turun dari langit dan menyebabkan serangkaian ombak di lautan. Ketika ombak mereda, Lin Zhen memegang pedangnya dengan satu lutut di tanah. Wajahnya jauh lebih pucat dari sebelumnya dan terbatuk-batuk sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Tetua Lin. Hati semua orang dari sekte pedang berdenyut ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa dari mereka tidak dapat menerima bahwa Lin Zhen dikalahkan oleh Zhuge Qingyun. Pada saat ini, mereka merasa bahwa mereka kecil dan tidak berdaya, yang membuat mereka merasa tidak enak. Saat surga hancur sekali lagi, cahaya bintang bersinar dari celah-celah di langit. Zhuge Qingyun turun di bawah cahaya bintang, menatap Lin Zhen yang berlutut di tanah. Bukankah lebih mudah menyerahkannya? Mengapa memaksa saya untuk bergerak? Sepertinya semua orang dari sekte pedang memiliki temperamen yang buruk. Zhuge Qingyun mendarat di permukaan laut. Lin Zhen sempat bergumul sebelum dia berdiri dengan kemarahan melintas di matanya.
Jadi, berapa lama kalian akan terus menonton? Apakah aliansi di antara kita masih berlaku? Ketika Zhuge Qingyun mendengar itu, wajahnya berubah saat sesosok tubuh terbang keluar dari masing-masing sekte yang kuat. Para ahli tingkat atas dari 6 sekte yang kuat telah menyerang, dan mereka semua adalah raja, yang berarti mereka semua adalah ahli alam dekrit samsara. Bab 1364 pergi. Zhuge Qingyun pertama kali mengalahkan Lin Zhen sebelum dia menghadapi 6 ahli alam dekrit samsara, mengalahkan ke-6-nya. Pada saat ini, aura yang dia pancarkan mencapai batas dan mengintimidasi semua orang di sekitarnya. Penguasa langit suci yang mendalam, tak terkalahkan di domain tandus kuno. Penguasa suci langit yang mendalam, tak terkalahkan di domain tandus kuno. Setelah hening sejenak, semua orang dari sekte Suantian bersorak. Tetapi dibandingkan dengan mereka, sekte kuat lainnya, termasuk sekte pedang, semuanya mengenakan ekspresi jelek saat mereka memandang Zhuge Qingyun dengan ketakutan di pupil mereka dan keringat dingin menutupi punggung mereka. Mereka sekarang tahu mengapa Zhuge Qingyun disebut sebagai murid terkuat Tian Xuanzi. Bagaimanapun, Zhuge Qingyun belum mencapai alam suci, dan tuannya bangkit paling cepat di domain tandus kuno dalam milenium terakhir. Jadi semua orang tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Tian Xuanzi. Zhuge Qingyun berdiri di udara sambil dengan anggun mengipasi dirinya sendiri dengan kipasnya sebelum dia dengan dingin berkata, hanya ini yang kalian punya. Dan kalian ingin aku mundur. Kalian hanyalah sekumpulan sampah. Jadi bagaimana jika kalian bergabung? Satu sampah atau sekumpulan sampah tidak ada bedanya. Wajah para ahli alam dekrit samsara lainnya memerah ketika mendengar itu, tapi tidak ada yang bisa mereka katakan. Lagi pula, terlalu memalukan bahwa mereka kalah begitu parah bahkan setelah mereka bergabung. Yang terpenting, Zhuge Qingyun masih muda dan usianya hampir 100 tahun. Kamu sudah menang. Jadi kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan sekarang, bahkan jika kamu menginginkan nyawa kami. Lin Zhen dengan dingin berkata. Tapi tidak mungkin jika kau ingin aku menyerahkan Lin Yun. Wajah para ahli alam dekrit samsara dari sekte kuat lainnya berubah dan terkejut. Setelah mencapai alam mereka, jarang sekali mereka membunuh lawan mereka, bahkan jika mereka memiliki perseteruan yang besar. Bagaimanapun, mengalahkan dan membunuh adalah dua konsep yang berbeda. Seorang ahli alam dekrit samsara adalah fondasi dan inti dari sebuah sekte. Saat seseorang membunuh ahli alam dekrit samsara lainnya dari sekte lain, itu tidak berbeda dengan mengobarkan perang. Alasan mengapa mereka berani melawan Zhuge Qingyun adalah karena mereka yakin Zhuge Qingyun tidak akan membunuh mereka. Kemudian lagi, mereka juga tidak akan mengambil nyawa Zhuge Qingyun jika mereka berhasil menang. Tapi ada beberapa aturan yang diakui semua orang. Karena mereka telah kalah, maka mereka harus membiarkan Zhuge Qingyun membawa Lin Yun pergi dengan benar. Tapi apa yang dikatakan Lin Zhen tidak berbeda dengan membalik meja, belum lagi mereka sudah tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Lin Zhen. Kemudian lagi, sebagai ahli alam dekrit samsara, mereka secara alami memiliki kartu truf. Tetapi saat mereka mengeluarkannya, itu akan sama dengan pertarungan hidup dan mati, dan mereka tidak berpikir bahwa itu sepadan dengan asal mula petapa agung. Saudara Lin, kami sudah mengikuti aliansi. Tetapi jika itu melibatkan hidup dan mati, maka saya minta maaf, kata pria parubaya yang merupakan perwakilan alam dekrit samsara dari lembah mendalam. Luka-lukanya adalah yang paling parah, jadi dia yang pertama kali angkat bicara. Ini adalah masalah antara sekte pedang dan sekte Suantian. Jadi kalian tidak perlu meminta maaf, jawab Lin Zhen dengan tenang sambil menghunus pedangnya dengan tatapan tegas. Murid-murid sekte pedang bisa saja dikalahkan, tapi mereka tidak akan pernah tunduk pada lawan. Sebagai seorang tetua pembawa pedang, dia tentu saja tidak akan mundur. Sebagai seorang pendekar pedang, dia tidak takut mati. Wajah Zhuge Qingyun tenggelam ketika dia mendengar itu dan mengunci alisnya sambil mengencangkan cengkeramannya pada kipasnya karena Lin Zhen mempersulitnya. Mudah baginya untuk mengalahkan Lin Zhen, tapi dia pasti harus membayar harga jika dia ingin membunuhnya. Yang paling penting, jika dia membunuh tetua pembawa pedang dari sekte pedang, siapa yang tahu kekacauan apa yang akan terjadi? Kamu lemah, dan kamu memiliki temperamen yang buruk. Sekte pedangmu benar-benar penuh kebencian. Zhuge Qingyun mengertakkan gigi. Sambil mengangkat alisnya, Lin Zhen menjawab, kamu bisa melanjutkan dan bergerak untuk melihat apakah aku benar-benar lemah. Mengapa menghabiskan begitu banyak air liur untuk kata-kata? Melihat Lin Zhen begitu keras kepala, Zhuge Qingyun tiba-tiba tertawa dingin, karena kamu merayu kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu.
Hari ini, aku akan mematahkan harga dirimu sebagai pendekar pedang. Paman bela diri. Lin Yun melarikan diri. Tepat pada saat itu, seorang ahli alam nadi naga dari Sekte Suantian berseru dengan wajah berubah. Feng Jue telah menyelinap pergi ketika Zhuge Qingyun menyerang dengan pembalikan universal, menciptakan keributan besar dan menarik perhatian semua orang. Jadi ketika ahli alam nadi naga pulih dari keterkejutannya, dia kemudian menyadari bahwa Lin Yun sudah melarikan diri. Wajah Zhuge Qingyun berubah ketika dia mendengar itu. Ketika dia menyapu pandangannya ke sekeliling, Lin Yun benar-benar tidak bisa ditemukan. Saat dia melihat lebih jauh, dia melihat dua sosok yang kabur. Mereka adalah Feng Jue dan Lin Yun, yang melarikan diri. Hal ini membuat Zhuge Qingyun terkejut sebelum dia tersenyum. Tidak heran dia adalah murid terbodoh dari Master Pedang Yao Guang. Lari. Bagaimana mungkin dia bisa lari? Lin Zhen, kamu tidak harus mati sekarang. Hahaha. Zhuge Qingyun tertawa. Dia memang berpikir bahwa Lin Yun mungkin melarikan diri, tetapi alasan mengapa dia tidak memperhatikan Lin Yun adalah karena dia tidak perlu melakukannya. Tanpa perlindungan Lin Zhen, alam inti Elysium hanyalah seekor semut di hadapannya. Meskipun Feng Jue juga seorang ahli alam dekrit samsara, Feng Jue tidak berbeda dengan semut di matanya. Jadi sangat cocok baginya bahwa Feng Jue melarikan diri dengan Lin Yun karena ini berarti dia tidak perlu melibatkan Lin Zhen dalam pertempuran hidup dan mati. Pendekar pedang berbeda dengan kultivator bela diri lainnya karena mereka tidak takut mati. Jika mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka, maka ada kemungkinan dia akan terluka parah. Mengirim Lin Zhen kembali dengan telapak tangan, Zhuge Qingyun tertawa, memalukan dari Sein pedang bercahaya, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Saat dia tertawa, Zhuge Qingyun melayang ke langit dan memasuki awan dalam sekejap mata. Adegan ini membuat wajah Lin Zhen menjadi jelek karena dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Feng Jue. Dengan kekuatan Feng Jue, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari Zhuge Qingyun. Yang terpenting, kemana Feng Jue bisa melarikan diri? Siapa lagi di prefektur Azure yang mendalam yang bisa menghadapi Zhuge Qingyun? Mungkinkah Feng Jue ingin melarikan diri kembali ke Sekte Pedang bersama Lin Yun? Itu sangat konyol jika itu yang direncanakan Feng Jue. Feng Jue sepertinya menuju ke arah Sekte Pedang Awan sekilas. Tepat pada saat itu, biksu tua dari biara Vajra angkat bicara. Dia tidak tahu mengapa Feng Jue tidak menuju ke arah Sekte Pedang, tetapi menuju ke arah yang berlawanan dan menuju ke arah Sekte Pedang Awan berkedip, sebagai gantinya. Sekte Pedang Fuyun cukup jauh, tapi itu tidak ada apa-apanya bagi para ahli alam dektrit samsara. Jika mereka mendorong teknik gerakan mereka sampai batasnya, itu bukan masalah bagi mereka untuk menyelesaikannya hanya dalam waktu 2 jam. Wajah Lin Zhen berubah drastis ketika dia memikirkan sesuatu dan mengamuk, bajingan itu. Ketika dia selesai, dia mengabaikan lukanya dan mengejar Zhuge Qingyun. Feng Jue itu benar-benar memalukan dari Sein pedang bercahaya. Jika Lin Zhen bersikeras melindungi Lin Yun, mungkin ada kemungkinan Lin Yun bisa hidup. Tapi dia telah menghancurkan semuanya sekarang. Tapi ada yang salah dengan reaksi Lin Zhen sebelumnya. Apakah ada orang dalam Sekte Pedang Fuyun? Lalu kenapa? Bahkan kami berenam tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Zhuge Qingyun. Jadi siapa lagi yang bisa menekannya? Para ahli alam dektrit samsara lainnya juga terkejut dengan tanggapan Feng Jue. Ayo kita pergi dan melihatnya. Orang tua berpakaian abu-abu dari paviliun pedang surgawi berkata dan mengikuti di belakang Lin Zhen. Ayo pergi. Semua orang penasaran mengapa Feng Jue pergi ke arah itu dan tidak ragu-ragu sama sekali. Mendorong teknik gerakannya hingga batasnya, Feng Jue praktis melesat seperti kilat. Tapi Lin Yun tidak memiliki kegembiraan di wajahnya. Feng Jue cepat, jauh lebih cepat dari sayap gagak emasnya. Tapi itu masih terlalu lambat jika dibandingkan dengan Zhuge Qingyun, belum lagi Feng Jue harus membawanya. Jadi tidak ada keraguan bahwa Zhuge Qingyun akan menyusul mereka, cepat atau lambat. Kakak senior, menurutmu kita bisa bertahan sampai kita mencapai Sekte Pedang Fuyun? Lin Yun mulai menyesal sekarang. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan jika mereka tetap tinggal. Lin Zhen mungkin terluka parah, tapi dia setidaknya lebih bisa diandalkan daripada Feng Jue. Jangan khawatir tentang itu. Bahkan jika Zhuge Qingyun mengejar kita, aku akan menahannya, jadi kamu bisa pergi sendiri, kata Feng Jue dengan ekspresi tegas. Lin Yun menggendong Lil Red dalam pelukannya saat sudut bibirnya bergerak-gerak dan menjawab, tapi kamu berlutut tadi hanya dalam 3 gerakan. Dia sudah memberikan wajah Feng Jue dengan mengatakan 3. Pada kenyataannya,
Feng Jue hanya bertahan 2 jurus atau jika Zhuge Qingyun mau, dia bisa dengan mudah menangani Feng Jue hanya dengan 1 jurus. Tapi Feng Jue masih kakak seniornya, jadi Lin Yun secara alami harus memberinya wajah. Mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, Feng Jue memasang ekspresi canggung dan membantah, omong kosong. Itu karena aku tidak bisa mengeluarkan niat pedang langit sebelumnya. Jika tidak, setidaknya aku bisa bertahan 10 jurus. Tidak, tunggu. Setidaknya 5 jurus. Feng Jue sama sekali tidak percaya dengan nadanya, tetapi dia berpendapat bahwa ada jarak 1 dekade di antara mereka. Bagaimanapun, Zhuge Qingyun telah mencapai alam dekrit samsara 1 dekade yang lalu. Kemudian lagi, ini juga karena dia tidak memiliki wajah untuk mengatakan itu karena Zhuge Qingyun lebih muda darinya, dan tidak mulia bahwa Zhuge Qingyun memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Lin Yun tidak banyak bertanya tentang itu. Keenam ahli semuanya dikalahkan oleh Zhuge Qingyun. Bahkan jika Feng Jue hanya bertahan 2 jurus. Lin Yun juga harus mengakui bahwa itu cukup memalukan. Apa itu? Lin Yun tiba-tiba menemukan bahwa ada cahaya merah melesat. Tak lama kemudian, cahaya putih, hitam, biru, dan 5 warna cahaya berbeda lainnya muncul dan Lin Yun menyadari bahwa itu adalah Zhuge Qingyun, yang telah mengejar mereka. Hal ini membuat Lin Yun melebarkan mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Pergi. Feng Jue melemparkan Lin Yun ke bawah dan memberinya telapak tangan, menggunakan momentum untuk mendorong Lin Yun ke depan. Pada saat yang sama, aura pedangnya mulai meledak dan merobek celah di cahaya pelangi, memungkinkan Lin Yun untuk dikirim keluar dan berguling-guling di tanah. Ketika Lin Yun menoleh ke belakang, Zhuge Qingyun sudah berada di depan Feng Jue dan bahkan tidak peduli dengannya. Hal ini membuat kemarahan mulai mendidih di hati Lin Yun karena rasanya tidak enak bahwa dia diabaikan karena dia bahkan tidak bisa memberikan ancaman sedikit pun. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin pergi. Bab 1363 tak terkalahkan. Saat 6 ahli alam dekrit samsara muncul pada saat yang sama, mereka semua berdiri di samping Lin Zhen, yang berbicara tentang sikap mereka. Pada saat yang sama, serangkaian seruan bergema karena adegan ini jauh melebihi harapan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa 6 sekte yang kuat akan berdiri di sisi sekte pedang. Bahkan sekte Suantian pun terkejut dan menjadi gugup. Awalnya, sekte pedang tidak punya pilihan selain menyerahkan Lin Yun setelah Zhuge Qingyun mengalahkan Lin Zhen. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa 6 dari 8 sekte yang kuat akan menonjol pada saat yang sama dan membalikkan keadaan. Di mata semua orang, bahkan jika Zhuge Qingyun kuat, mereka tidak merasa bahwa dia bisa mengalahkan 6 musuh dengan tingkat kultivasi yang sama. Lin Zhen perlahan berdiri dengan pedang di tangannya saat auranya mulai menumpuk. Keagungan ini sangat mengesankan. Zhuge Qingyun mengejek. Hahaha, begitu banyak orang yang mengeroyokku. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa sekte-sekte yang kuat akan bergabung untuk berdiri di pihak Lin Zhen. Sebelumnya, ketika dia melihat orang-orang ini mendekat, dia mengira bahwa mereka masih menginginkan asal mula petapa agung. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka sebenarnya telah membentuk aliansi. Tuan Zhuge, Anda benar-benar murid paling luar biasa di bawah Tian Xuanzi. Anda telah berkembang begitu cepat hanya dalam waktu 1 dekade. Sepertinya sekte Xuantian memiliki penerus. Seorang biksu tua dari biara Vajra berkata sambil diselimuti oleh cahaya suci keemasan. Dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya karena kekuatan yang ditunjukkan Zhuge Qingyun membuktikannya. Yang mulia, apa yang ingin Anda katakan? Zhuge Qingyun berkata dengan senyum ceria. Biksu tua di sini tidak ingin melawanmu, juga biara Vajra tidak ingin melawan sekte Xuantian, kata biksu tua itu. Kalau begitu pergilah, jangan mencampuri urusanku, jawab Zhuge Qingyun dengan dingin. Amitabha, biksu tua itu berucap tetapi dia tidak pergi seperti yang dikatakan Zhuge Qingyun. Zhuge Qingyun, karena itu tidak diperoleh oleh sekte Xuantian Anda, mengapa Anda masih memaksanya? Pakar alam dekrit samsara dari sekte Guntur berkata kepada Zhuge Qingyun. Ini adalah pria tua berpakaian ungu. Dia memancarkan aura petir yang kuat yang menyelimutinya. Tetapi ketika dia melihat Zhuge Qingyun, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Kami telah membentuk aliansi sebelumnya. Tidak peduli kekuatan mana yang mendapatkan asal mula petapa agung, kita semua harus membantu. Jadi kuharap kau bisa mengerti, Zhuge Qingyun, kata pria tua berpakaian abu-abu dari paviliun pedang surgawi. Dia memasang ekspresi serius saat dia menatap Zhuge Qingyun. Jika mereka tidak harus bertarung, mereka secara alami tidak akan mau bertarung. Bagaimanapun, Zhuge Qingyun terlalu menakutkan dan memiliki momentum yang tak terkalahkan di alam dekrit samsara.
Mari kita akhiri di sini. Kamu kuat, tapi kamu tidak punya kesempatan jika kita semua bergabung, kata seorang pria paruh baya dari kediaman Zamrud-Zamrud. Mereka ingin memaksa Zhuge Qingyun untuk mundur karena itu yang terbaik. Tetapi ketika semua orang merasa bahwa Zhuge Qingyun akan membatalkan masalah ini, Zhuge Qingyun tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dan mulai tersenyum, haha. Tawanya tenang, dan ini langsung membuat semua ahli alam dekrit samsara di sekitar Lin Zhen menjadi gugup. Kalian semua dianggap sebagai senior saya, dan kalian semua berusia lebih dari 1000 tahun. Kalian cukup terkenal di domain tandus kuno, dan saya tahu bahwa kalian tidak memiliki permusuhan terhadap saya. Sejujurnya, saya juga tidak memiliki permusuhan terhadap kalian, termasuk tetua Lin Zhen, kata Zhuge Qingyun. Saat ejekan melintas di pupil matanya, dia melanjutkan, bahkan Lin Zhen berlutut di hadapanku, namun kalian berani berdiri di hadapanku. Baiklah kalau begitu. Karena kalian ingin dipermalukan, maka saya akan memenuhi semua keinginan kalian. Jadi, apakah kalian ingin datang padaku bersama-sama atau satu per satu? Aku tidak masalah dengan cara apapun. Kata-katanya langsung membuat sekelilingnya terdiam. Ketika Lin Zhen mendengar apa yang dikatakan Zhuge Qingyun, wajahnya berubah karena Zhuge Qingyun terlalu sombong dan tidak masuk akal. Maaf tentang itu. Tepat ketika wajah semua orang berubah, biksu tua dari biara Vajra melangkah keluar. Ketika dia melangkah keluar, cahaya suci mulai bersinar di bawah kakinya saat dia mengatupkan kedua tangannya di depan Zhuge Qingyun. Cahaya suci itu sangat agung, membuat wajah biksu tua itu terlihat khusyuk saat ia diselimuti cahaya keemasan. Saat aura biksu tua itu terus meningkat, aura dari biksu tua itu mulai berbenturan dengan 9 cahaya pelangi yang menyelimuti Zhuge Qingyun. Tidak lama kemudian, bibirnya bergerak dan dia mulai melantunkan sebuah kitab suci Buddha. Hal ini langsung membuat lantunan kitab suci Buddha mulai bergema dengan rune-rune halus yang menyebar dan bercahaya sebelum turun dari langit. Namun, tidak peduli bagaimana ia melafalkan kitab suci Buddha, 9 cahaya pelangi yang menyelimuti Zhuge Qingyun bersinar dan terlihat sangat dalam. Pada saat yang sama, cahaya suci dengan cepat menguapkan air laut saat lautan mulai mendidih. Menghadapi gerakannya, Zhuge Qingyun hanya mengipasi dirinya sendiri dengan santai dengan kipas angin. Melihat pemandangan ini, bibir ahli alam dekrit samsara yang tersisa bergerak-gerak karena mereka tahu bahwa kanon langit mendalam milik Zhuge Qingyun telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Kanon langit mendalam. Saya memiliki mantra Sansekerta 6 suku kata yang saya ingin Anda dengar. Om Mani Padme Hum. Zhuge Qingyun meraung dengan acuh tak acuh. Ketika Zhuge Qingyun mengucapkan mantra Sansekerta 6 suku kata melalui kanvas langit mendalam, mantra yang seharusnya merupakan mantra Buddha tiba-tiba menjadi iblis. Detik berikutnya, cahaya suci hitam mulai terkumpul di belakang Zhuge Qingyun. Mantra Sansekerta 6 suku kata yang diucapkannya juga mengganggu biksu tua dari Vihara Vajra untuk melantunkan kitab sucinya. Hal ini membuat biksu tua itu mendengus sebelum dia memisahkan tangannya dan mendorong telapak tangan ke arah Zhuge Qingyun. Ketika orang tua itu melepaskan serangannya, sebuah telapak tangan emas raksasa bermanifestasi dan terbang ke arah Zhuge Qingyun. Ketika dia mendorong telapak tangannya, kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan emas itu sangat kuat. Tapi Zhuge Qingyun tidak mengalami perubahan di wajahnya dan membuang kipas di tangannya. Setelah melihat kipas yang dilemparkan Zhuge Qingyun, biksu tua itu terus mendorong telapak tangannya, di mana Zhuge Qingyun menghadapi serangannya secara langsung dengan mendorong telapak tangannya juga. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, biksu tua itu memuntahkan seteguk darah sebelum dia mundur 3 langkah. Saat biksu tua itu mengulurkan kedua tangannya, sebuah tongkat yang diselimuti cahaya suci muncul. Itu adalah artefak orang suci yang memiliki 1000 ujung dengan sebuah rune ilahi yang terukir di atasnya, dan kemunculannya langsung menarik perhatian semua orang karena memancarkan kekuatan yang dimilikinya. Nama itu adalah tongkat penakluk iblis Vajra. Ketika biksu tua itu memegang tongkat itu dan mengayunkannya, ruang di depannya mulai runtuh. Tapi Zhuge Qingyun tidak panik dan meraih kipas yang jatuh dan berbenturan dengan tongkat itu. Ketika kipas itu berbenturan dengan tongkat, rune suci di permukaan tongkat mulai runtuh dan cahaya yang dipancarkan dari tongkat dengan cepat meredup dengan kecepatan yang terlihat. Bagaimana ini mungkin? Biksu tua itu berseru kaget. Tapi sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, Zhuge Qingyun menarik kembali kipasnya dan memiringkan tubuhnya ke samping sebelum dia mendorong tangan kirinya. Serangan Zhuge Qingyun dengan mudah menghancurkan cahaya suci yang menyelimuti pria tua itu, menyebabkan biksu tua itu memuntahkan seteguk darah sebelum dia dengan cepat mundur.
Dia tahu bahwa dia telah kalah dari Zhuge Qingyun dalam pertarungan langsung. Biarkan aku menghadapinya. Orang tua berpakaian ungu dari Sekte Guntur akhirnya bergerak. Saat aura petir di sekelilingnya berubah menjadi jimat dalam sekejap, matahari yang menyilaukan yang diselimuti petir dan api mulai naik ke langit dengan petir berderak dan api menerangi sekelilingnya. Tapi Zhuge Qingyun tidak mundur saat menghadapinya. Dia menginjakkan kakinya di tanah sebelum dia naik ke langit. Detik berikutnya, 10 geyser air melesat keluar dari lautan dan terbentuk menjadi naga sebelum menyerbu ke arah pria tua berpakaian ungu itu. Adegan ini membuat para ahli alam Dektrit Samsara dari Istana Giok Zamrud dan Paviliun Pedang Surgawi berubah dengan mata menyipit. Pada saat ini, mereka tidak lagi ragu-ragu dan menyerbu ke arah Zhuge Qingyun dalam serangan penjepit. Zhuge Qingyun hanya berdiri di sana dengan auranya menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Dia menghadapi dua lawan pada saat yang sama saat dia memanipulasi naga air untuk menyerang pria tua berpakaian ungu. Tapi tepat pada saat itu, musik kecapi mulai bergema dengan untaian gelombang suara yang masuk ke dalam pikiran Zhuge Qingyun. Wanita parubaya dari Sekte Catatan Surga itu akhirnya bergerak, memainkan musik melalui kecapi dengan rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin. Hal ini membuat Zhuge Qingyun mengerutkan alisnya dengan raut wajah kesal. Jelas, musik kecapi itu telah menyebabkan masalah baginya. Adapun ahli alam Dektrit Samsara dari lembah mendalam, dia mulai membentuk segel dengan kedua tangannya dan rune spiritual perlahan-lahan naik ke langit. Dia telah menciptakan sebuah lukisan yang tingginya hampir 1000 kaki, terlihat megah dan agung. Raja spiritual yang tak terhitung jumlahnya kemudian terbentuk menjadi kuali suci dengan 1000 naga yang melingkar di sekelilingnya. Setelah selesai, lukisan itu kemudian menyusut ukurannya sebelum terbang menuju Zhuge Qingyun. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang tanpa kecuali. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas pertarungan antara para ahli alam Dektrit Samsara, tetapi mereka secara kasar bisa mengetahui ke arah mana masalah ini akan berkembang. Zhuge Qingyun menghadapi 6 lawan yang memiliki level yang sama dengannya dan bahkan mendapatkan sedikit keuntungan tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dan ini terlalu gila. Adegan ini juga membuat wajah Lin Yun berubah. Dia merasa bahwa masalah ini hari ini tidak akan bisa berakhir dengan mudah. Tepat pada saat ini, Zhuge Qingyun memblokir ahli alam Dektrit Samsara dari kediaman Zamrud-Zamrud sebelum 9 cahaya pelangi menyatu di permukaan tubuhnya dan terbentuk menjadi baju besi. Kemudian, dia membentuk kepalan tangan dengan tangan kanannya sambil memegang kipas dan melemparkan pukulan ke arah pria tua berpakaian abu-abu dari Paviliun Pedang Surgawi. Serangannya langsung menyebabkan dada pria tua itu tenggelam dan menciptakan kawah. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya melesat keluar, mengarah ke wanita parubaya yang sedang bermain musik. Hal ini membuat wajah wanita parubaya itu berubah saat ia dengan cepat berhenti memainkan kecapi dan menggunakannya untuk memblokir berkas cahaya. Saat kecapi itu hancur berkeping-keping, Zhuge Qingyun tertawa karena wanita parubaya itu tidak akan bisa lagi memainkan musiknya tanpa alat musiknya. Zhuge Qingyun kemudian membuka kipas di tangannya dan mengayunkannya seperti pedang, hampir memutuskan ahli alam Dektrit Samsara Istana Giok Zamrud dari pinggangnya. Jebakan. Tepat pada saat itu, spiritualis surgawi dari lembah yang mendalam akhirnya menyerang dengan lukisan yang telah dia wujudkan. Saat ruang terdistorsi, Zhuge Qingyun terseret ke dalam lukisan dan ini membuat wajah spiritualis surgawi bersukacita sebelum dia melambaikan tangannya dan memanggil lukisan itu kembali kepadanya. Kami menghentikannya. Para ahli alam Dektrit Samsara lainnya berkata dengan nada tidak pasti dengan wajah pucat. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri sekarang karena dia terjebak di kuali 1000 naga. Ahli spiritual surgawi lembah mendalam berkata dengan nada percaya diri. Tapi tepat ketika dia selesai, lukisan yang terbang kembali kepadanya meledak dan Zhuge Qingyun perlahan-lahan berjalan keluar dari lukisan itu. Sebelum spiritualis surgawi itu dapat menunjukkan keterkejutan di wajahnya, tangan kiri Zhuge Qingyun turun seperti cakar naga dan mencengkeram kepala spiritualis surgawi itu, menyebabkan spiritualis surgawi itu memuntahkan seteguk darah sebelum dia jatuh berlutut. Dengan mudah menaklukkan spiritualis surgawi itu, Zhuge Qingyun membuka kipasnya dan tertawa, kalian hanyalah sekumpulan sampah. Tidak mungkin kalian bisa menandingi saya bahkan jika kalian semua bergabung bersama. Ayo, mari kita lanjutkan kesenangan kita. Zhuge Qingyun kemudian meraih pergelangan tangan spiritualis surgawi itu, menyebabkan rune suci di sekitar spiritualis surgawi yang melindunginya mulai runtuh sebelum dia mengirim spiritualis surgawi itu terbang dengan sebuah tendangan. Pembalikan kanon langit yang mendalam universal reversal. Sebelum para ahli alam Dektrit Samsara lainnya dapat merespons tepat waktu,
Zhuge Qingyun mengangkat matahari dan bulan dengan tangan kirinya, menyebabkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Ini membuat wajah semua orang berubah. Mereka mengalami kesulitan besar untuk menahan tekanan yang datang dari Zhuge Qingyun. Namun ketika Zhuge Qingyun mendorong telapak tangannya keluar, mereka akhirnya tidak tahan lagi. Saat energi kekacauan primitif hitam meledak, cahaya pelangi berubah menjadi puluhan ribu berkas cahaya yang melesat keluar. Hal ini menyebabkan ledakan besar di permukaan lautan. Selain Zhuge Qingyun, para ahli alam dekrit samsara lainnya terluka parah, dan luka mereka bahkan mencapai organ dalam mereka. Ketika mereka turun sekali lagi, mereka semua memiliki rasa takut yang tercermin di pupil mereka ketika mereka melihat Zhuge Qingyun karena yang terakhir terlalu menakutkan. Tepat pada saat ini, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan sikap kuat Zhuge Qingyun. Hal ini membuat semua orang, kecuali Feng Jue, tercengang. Dia telah mengumpulkan aura pedangnya saat Zhuge Qingyun menghadapi para ahli alam dekrit samsara untuk menghancurkan jari yang menekannya. Ketika dia bangkit kembali, dia kebetulan melihat adegan Zhuge Qingyun membebaskan diri dari kuali seribu naga dan benar-benar terkejut. Tetapi ketika dia pulih dari keterkejutannya, wajah Feng Jue berubah drastis dan tiba di samping Lin Yun dalam sekejap. Pergi. Sebelum Lin Yun bisa bereaksi, Feng Jue sudah menyeretnya pergi. Kemana kau membawaku? Tidak ada yang menjadi lawannya di prefektur Azure yang mendalam, dan tidak ada satupun dari kita yang bisa melarikan diri. Siapa bilang aku ingin melarikan diri? Tidak mungkin aku bisa menerima ini dengan berbaring. Kata Feng Jue. Lalu, kita mau kemana? Ke Sekte Pedang Awan sekilas untuk mencari adik laki-laki saya. Aku tidak percaya dia bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan tuan kita dipermalukan. Feng Jue berkata dengan cahaya tegas yang bersinar di pupil matanya sambil mengertakkan gigi. Lin Yun tidak tahu apa bedanya dengan berlari. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah. Apakah, adik laki-laki, yang dibicarakan Feng Jue adalah Jian Jingtian? Jian Jingtian yang menduduki peringkat pertama di 3 peringkat. Pada saat ini, Lin Yun mulai bertanya-tanya apakah Jian Jingtian benar-benar bisa menghentikan Zhuge Qingyun. Bab 1365 memberimu kematian di puncak awan sekejap. 1. Pergi. Feng Jue berteriak. Mendengar itu, Lin Yun mengertakkan gigi dengan sepasang sayap gagak emas terbentang di belakangnya. Pada saat yang sama, wajahnya sangat jelek. Bagaimana dia bisa meninggalkan kakak laki-lakinya di belakang saat dia berlari? Terutama ketika dia berpikir bahwa Feng Jue mungkin akan mati dalam 5 jurus, ekspresi Lin Yun menjadi lebih jelek. Tapi dia tahu bahwa dia masih harus pergi atau apa yang telah dilakukan Feng Jue untuknya tidak akan ada artinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebagai orang yang memalukan dari Sein Pedang Bercahaya, kamu memiliki tulang punggung yang cukup kuat. Zhuge Qingyun menatap Feng Jue dengan ejekan di wajahnya. Tapi dia tenang dan bahkan tidak peduli dengan Lin Yun, yang telah melarikan diri. Di matanya, Lin Yun hanyalah seekor semut di alam inti Elysium. Jika dia ingin mengejar Lin Yun, dia bisa langsung mengejarnya dalam sekejap mata. Itu bukan urusanmu. Dengan adanya aku, tidak mungkin kamu bisa menangkap adik laki-lakiku. Feng Jue memasang ekspresi gugup, tapi wajahnya tegas dan pantang menyerah. Hahaha. Zhuge Qingyun tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Feng Jue mengamuk. Aku menertawakan fakta bahwa kamu terlalu naif. Zhuge Qingyun menggelengkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Sebelum Feng Jue bisa menjawab, telapak tangan Zhuge Qingyun sudah mendarat di atasnya, mengeksekusi pembalikan universal Sekte Suantian. Saat matahari dan bulan berputar di telapak tangannya, ruang di sekitarnya terdistorsi saat kekacauan primitif muncul dengan cahaya tak terbatas yang bersinar darinya. Ketika telapak tangannya turun, Feng Jue bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya dan aura pedangnya langsung hancur, menyebabkan Feng Jue runtuh di tanah. Serangan dari Zhuge Qingyun ini telah mengacaukan meridian Feng Jue, membuat organ dalam tubuhnya terluka. Saat Feng Jue mengeluarkan darah, wajahnya sangat pucat dengan pecahan organ dalam di dalam darah yang dia keluarkan. Satu serangan dari Zhuge Qingyun membuat Feng Jue putus asa karena dia bahkan tidak bisa melakukan satu jurus pun dari Zhuge Qingyun. Saat air mata mengalir di matanya, dia merasa sangat bersalah dan merasa bahwa dia sangat tidak berguna dengan kepala tertunduk. Sampah sepertimu seharusnya hidup dengan baik. Kamu hanya memalukan bagi Sein Pedang Bercahaya ketika kamu hidup di dunia ini. Mungkin Sein Pedang Bercahaya tidak sekuat yang dikabarkan, senyum Zhuge Qingyun sambil menatap Feng Jue. Ketika dia berbalik untuk melihat ke arah yang dituju Lin Yun, senyum mengejek muncul di sudut bibirnya. Hentikan.
Mata Feng Jue menjadi merah saat dia berjuang untuk bangkit kembali, ingin menghentikan Zhuge Qingyun. Tapi Zhuge Qingyun tidak berbalik. Dia hanya melambaikan tangannya ke udara, membuat Feng Jue terbang menjauh. Saya lahir sebelum surga, dan saya akan hidup bahkan jika surga dihancurkan. Tapi tepat ketika Zhuge Qingyun hendak melangkah keluar, aura yang tidak biasa muncul dengan suara yang bergema. Permaisuri ini berusia 18 tahun, 1 tahun untuk setiap era. Siapa itu? Wajah Zhuge Qingyun berubah saat dia melihat sekeliling. Ketika dia akhirnya melihat siapa yang berbicara, itu adalah seorang gadis kecil dengan fitur yang terpahat dengan baik. Dia memiliki rambut putih perak yang tampak seperti salju, dan matanya tampak seperti dua jurang yang dalam. Di dahinya, terdapat tanda keemasan dan merah tua yang membuatnya terlihat semakin luar biasa. Siapa kamu? Zhuge Qingyun bertanya dengan nada tidak yakin. Aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix dari 4 laut, 8 jurang, 36 surga, dan 72 bumi. Lil Purple berkata dengan bangga. Ketika Zhuge Qingyun mendengar apa yang dia katakan, dia langsung bingung karena menilai dari suaranya, asal itu sedikit menakutkan. Tetapi ketika dia melihat Lil Purple, dia mulai merasa aneh karena kultivasi Lil Purple agak terlalu rendah baginya untuk menjadi apa yang disebut permaisuri pembantaian surgawi tertinggi. Tapi temperamen tak tertandingi yang dipancarkan dari gadis kecil itu tidak palsu, dan inilah mengapa hal itu membuat Zhuge Qingyun merasa aneh. Zhuge Qingyun, kenapa kamu tidak berlutut saat melihat permaisuri ini? Lil Purple dengan dingin berkata sambil berdiri di atas Snow Heat Blade. Zhuge Qingyun terkejut karena tidak ada yang pernah berbicara dengannya dengan cara seperti ini sejak dia muncul di depan umum. Tapi prestise yang diberikan Lil Purple sebanding dengan tuannya. Atau lebih tepatnya, prestise yang diberikan oleh Lil Purple bahkan lebih menakutkan daripada tuannya. Hal ini membuat Zhuge Qingyun mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat Zhuge Qingyun menjadi cemas, bulir-bulir keringat bergulir dari dahinya. Dia memiliki penglihatan yang luar biasa, dan dia tahu bahwa ada banyak klan kuno di dunia dengan asal-usul besar yang bahkan orang suci pun tidak berani memprovokasi. Dia kemudian mulai bertanya-tanya apakah Lil Purple benar-benar dari klan Phoenix Ilahi. Sambil memegang kipas di tangannya, dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia ditempatkan di posisi yang sulit karena aura yang dipancarkan Lil Purple terlalu lemah, sangat lemah sehingga membuat Zhuge Qingyun meragukan kultivasinya sendiri. Tapi dia segera memikirkan sesuatu. Jika Lil Purple benar-benar berasal dari klan kuno, bagaimana dia tahu tentang dia? Ini terlalu aneh. Saat dia pulih dari keterkejutannya, senyuman muncul di wajah Zhuge Qingyun saat dia berkata, "Senior, kata-katamu terlalu berat. Aku ingin tahu hubungan apa yang Anda miliki dengan Sekte Pedang. Kemunculanmu yang tiba-tiba membuat junior ini merasa tidak nyaman. Mengapa permaisuri ini perlu?" Tapi sebelum Lil Purple bisa menyelesaikannya, Zhuge Qingyun mengangkat tangannya dan melepaskan serangannya. Serangannya membuat darah menetes dari sudut bibir Lil Purple saat dia langsung terlempar dan pingsan di permukaan laut. Trik yang menyedihkan. Senyum menghilang di wajah Zhuge Qingyun dan digantikan oleh ekspresi dingin. Dia melanjutkan, "Saya hampir tertipu oleh anak nakal. Coba saya lihat dan lihat dari mana Anda berasal." Ketika Zhuge Qingyun melangkah maju, dia berteleportasi ke hadapan Lil Purple dalam sekejap mata. Tapi tepat ketika dia akan bergerak, Lil Purple tiba-tiba membuka matanya dan dua tanda dewa asal di dahinya terbang seperti belenggu. Dalam sekejap mata, belenggu itu mengikat Zhuge Qingyun saat Lil Purple duduk di udara. Ketika dia membentuk segel dengan kedua tangannya, cahaya bermekaran dari dahinya dan rambutnya berubah menjadi perak. Saat rambutnya berkibar tertiup angin, ekspresinya menjadi acuh tak acuh tanpa emosi. Sialan. Zhuge Qingyun sangat terkejut karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu. "Siapa kamu?" Zhuge Qingyun berkata sambil mengertakkan gigi dan wajahnya cekung. Tapi Lil Purple hanya menatapnya dengan dingin dengan jijik yang terpancar dari bola matanya dan tidak menjawabnya. Di sisi lain, Lin Yun telah kembali, menunggangi Lil Red, yang telah berubah menjadi bentuk kuda perang. "Adik laki-laki, apa kau di sini untuk menyelamatkanku?" Feng Jue tersentuh saat melihat Lin Yun datang. Tapi ketika dia selesai berbicara, kuda itu meludahkan air liurnya ke seluruh wajahnya. Tapi bahkan sebelum dia bisa menjawab, kuda itu sudah berbalik dan Lin Yun meraih bahu Feng Jue dari punggung kuda. "Permaisuri, saatnya kita pergi." Lin Yun berkata dengan gugup pada Lil Purple.